Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Bapak-bapak jamaah salat maghrib, salat jihad, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemanfaatan pemahaman ilmu yang semoga dengan kemanfaatan dan pemahaman ilmu itu bisa kita pergunakan ya, untuk sama-sama memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, bermohon kepadamu 'allimna ma yanfa'una. Berikan pemahaman kepadaku atas apa yang aku pelajari. Ya, wa anfa'ana bima 'allamtana, dan berikan kebermanfaatan atas apa yang aku pahami dari agama tersebut. Wa zidna ilman, ya, maka dengan itu ya Allah tambahkan ilmu. Ya, wa aradna al-haqqa haqqan wa warzuqna ijtinabah wa aradna al-batila batila warzuqna. Maka ini menjadi bagian daripada doa yang sering kita ucapkan. Maka selesai kita memohon kepada Allah agar bisa diberikan kemanfaatan ilmu, bisa bermanfaat untuk kehidupan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga bermohon kepada Allah bisa ya diterangkan baik itu mata hati kita, ya, mata zahir kita kepada mana yang hak dikatakan hak, mana yang batil bisa dibedakan dengan batil. Karena dewasa sekarang ini bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak di antara kita kaum muslimin ya terkadang dia adalah orang yang seiman dengan kita, tapi Allah tidak tunjukkan baginya mana yang hak, mana yang batil. Tatkala kebatilan itu merajalela, ya, mungkin karena tadi ya kebutuhan perut, begitu juga dengan kebutuhan hidup yang begitu mendesak, ya, sehingga dia mengatakan yang batil itu hak, ya, yang salah itu menjadi sesuatu yang benar, dan itu dipertontonkan di tengah umum. Maka ini adalah bagian daripada berdoa kepada Allah, jangan sampai kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas bagaimana kelalaian fitnah daripada dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melanjutkan kajian kita di fikih sunnah, ya, karangan daripada Al-Imam Sayyid Sabiq, ya, Sayyid Sabiq di dalam madhab fikih As-Syafi'iyah, karena ini adalah fikih As-Syafi'iyah dari madhab Syafi'i. Maka ini bagian daripada perlu kembali, ya, dari pembahasan kita dari yang sudah-sudah, ya. Jadi perlunya kita memahami hanya bukan daripada berdalil kepada sunnah, hadis dan Al-Quran saja, tapi perlu kita menelisik bagaimana pendapat para ulama imam mazhab. Maka sesuatu yang keliru, ya, terkadang ya, tatkala seseorang tidak mau bermadhab, tidak mau memahami pendapat para ulama, atau tidak mengambil hukum dari pendapat para ulama yang saleh, atau para ulama yang memang masyhur di dalam kalangan khazanah keilmuan. Maka di sini jemaah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pekan kedua kemarin, pekan pertama dengan kita sudah membahas tentang tahsil dalam fikih. Sekarang kita ketemu dengan pekan ketiga
membahas tentang fikih kembali, dan ini pembahasan tentang bab fikih nikah. Ya, jadi bab tentang fikih pernikahan. Karena ini kembali lagi bukan hanya modal bab ini atau pemahaman ini atau kajian kita dari kemarin itu bagi orang yang belum menikah, tapi ternyata juga bagi kita yang sudah menikah cukup lama, sudah punya anak, mungkin juga sudah punya keturunan, cucu dan seterusnya. Dan seterusnya nanti bagaimana cara Allah dan Rasulullah SAW yang memberikan pemaparan dan para ulama. Ya, tatkala kita memiliki anak laki-laki ataupun perempuan, seperti apa harusnya mereka tatkala kita melepaskan kewajiban kita, terutama bagi seorang anak perempuan, dan begitu juga memberikan pendidikan bagi anak laki-laki tatkala dia sudah akan lepas dari tanggung jawab kita untuk menyempurnakan sebagian daripada agama. Di pekan yang lalu kita membahas, kalau nanti tidak jelas silahkan dilihat di rekaman YouTube-nya yang sudah diupload oleh Mas Asri, supaya bisa kita memahami tentang bagaimana hukum-hukum dari pernikahan. Ya, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh, ya, ada yang sunnah, muakkadah, dan bahkan ada yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalilnya masing-masing. Maka di sini kalau kita melanjutkan daripada bab tentang bagaimana anjuran pernikahan itu menjadi bagian daripada hal yang penting, ya, karena nanti di dalam bab ini, ya, pernah Rasulullah SAW menyampaikan laisa minni, bukan daripada umatku orang yang hidupnya rahibiyah, menjadi seorang rahib. Ya, rahib itu tidak menikah, tidak mementingkan kehidupan dunia. Jadi dia menyendiri rahib. Ya, jadi seorang pemuka agama dari agama tertentu yang disebut dengan rahib. Ya, maka Rasulullah SAW tidak akan mengakui dia sebagai umat. Nanti kita lihat hadisnya seperti apa daripada matan hadisnya. Maka anjuran di dalam Islam tentang menikah ini adalah menjadi bagian daripada salah satu sunnah yang paling juga diutamakan di dalam hadis Rasulullah SAW atau sunnah baginda Rasulullah SAW. Karena pernikahan ini tujuannya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, lalu berikutnya memperbanyak keturunan, lalu berikutnya dari keturunan ini lahirlah seorang hamba-hamba yang bisa taat dan melanjutkan estafet keibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 perkara dari sunnah, ya, atau yang perkara yang disunnahkan para rasul al-mursalin. Berarti para rasul di sini adalah utusan-utusan Allah, bukan hanya saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat menelisik kembali tatkala kemarin di bulan Zulhijjah, ya, sangat identik dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begitu juga dengan berbarengan juga sebelumnya tentang suratul Imran, ya, di dalam Al-Quran keluarganya Imran bukan seorang nabi dan rasul, tapi di dalam sejarahnya Imran itu memiliki anak, ya. Siapa nama anaknya Imran? Yang melahirkan Nabi tanpa ayah, Maryam. Nah, bersamaan dengan zamannya Maryam, ada daripada pamannya keluarganya Maryam Nabi siapa? Ya, siapa namanya? Nah, yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi juga, yang bersamaan dengan zamannya Maryam. Siapa? Siapa? Nabi Zakaria. Ya. Jadi tatkala sering kita baca ayatnya, ya, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nah, itu juga sama diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kenapa diujinya seperti apa? Difitnah menjadi istrinya orang yang mandul.
Dan Nabi Ibrahim pun diuji seperti itu, diberi keturunan cukup lama dengan umur yang cukup sudah sangat sepuh. Tapi setelah keturunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Ismail, ya, serta merta dengan itu Allah memerintahkannya untuk mengorbankannya. Ya, sudah nantinya lama, anak yang paling diidam-idamkan dan dicintai setelah dia balik dewasa ternyata diperintahkan untuk dikorbankan dengan disembelih. Ya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak serta-merta menjadi orang tua yang otoriter, sama dengan kita bapak. Jangan menjadi bapak atau orang tua otoriter. Anak harus, misalnya kamu harus ambil jurusan ini kuliahnya, padahal anak berkompetensinya bukan dalam bidang hal itu. Maka tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi ilham mukjizat dari Allah, petunjuk untuk menyembelih menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, maka menjadi seorang bapak yang taat dan bapak yang komunikatif terhadap anaknya. Maka walaupun itu sebuah wahyu, menjadi perintah Allah yang tidak bisa ditolak, tapi Ibrahim tetap meminta pendapat anaknya. Fanzur madza tara, di dalam ayatnya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk mengorbankanmu. Fanzur madza tara, sekarang aku minta pendapat. Padahal harusnya itu tidak perlu mengambil pendapat dan meminta pendapat, ya. Karena itu adalah wahyu dan perintah Allah. Tapi dengan bijaknya Nabi Ismail, ya, menyampaikan pendapatnya. Apabila itu memang perintah Allah, ya ayahandaku, katanya, if'al, maka kerjakan. Fasatajiduni insyaallah as-sabir, maka engkau akan mendapatiku menjadi seorang hamba yang sabar. Jadi ini adalah komunikasi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai ilhamnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahwa menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak, sama-sama harus membangun komunikasi. Maka di dalam rumah tangga sama seperti itu. Maka di sini, ya, arba'un minas sunanil mursalin, ada 4 perkara yang menjadi sunnah. Ini penting kita harus perhatikan di dalam rumah tangga. Karena ini nanti saya yakin, aku yakin setiap kita akan, yang kita sampaikan malam ini, mengalami kejadian ini, mengalami peristiwa ini di dalam rumah tangga. Imma kita sebagai bapak, ya, punya istri, punya anak, dan seterusnya. Ya. Apa yang 4 itu? Pertama, al-haya. Pertama, sunnah yang pertama adalah malu. Malu dalam hal apa? Bukan dalam kebenaran dan kebaikan, tapi malu tatkala melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Baik itu berbuat zalim, dosa, bermaksiat kepada Allah dan yang lain, imma dalam kondisi orang melihat ataupun orang tidak melihat. Ya. Lalu berikutnya, bagian malu ini adalah bagian daripada keimanan kepada Allah. Lalu yang berikutnya, wat-ta'attur, ya, wat-ta'attur. Yang kedua, bagian daripada sunnah para mursalin, para nabi dan rasul itu memakai minyak wangi. Maka Islam mengajarkan tentang kebersihan, mengajarkan tentang bagaimana supaya orang juga nyaman terhadap kita. Maka salah satu sunnahnya tatkala kita sholat, ya, jangan sampai kita tatkala akan presentasi di perusahaan atau di kantor, berangkat kerja pakai minyak wangi, minyak wanginya harga sekian juta gitu, atau minimal 500 yang bagus gitu. Ya, jadi 500 bisa tahan bau-baunya sampai 2 hari gitu ya. Kalau dicuci nggak hilang-hilang gitu kan, paling nggak. Tapi kalau minyak wangi 100.000 cuma 50, ya cuma ketebak angin aja udah hilang gitu. Paling enggak 500 ke atas gitu ya. Tatkala kita bertemu dengan makhluk Allah, ingin tampil pede dan seterusnya, ya, ingin tampil wangi bagus, ya, kita pakai. Tapi tatkala kita menghadap Allah yang menciptakan kita, bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tatkala kita hendak salat, mengerjakan ibadah Allah, menyembah Allah, maka pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Gitu ya. Jadi pakaian yang terbaik. Dengan salah satu tujuannya juga supaya jangan kita memspesialkan pakaian yang kita pakai tatkala bertemu dengan makhluk Allah yang bernama manusia, yang imma itu atasan kita atau mau kondangan dan yang lain supaya terlihat sama orang itu elegan, suami istri. Tapi tatkala kita sholat, mohon maaf, sarung cuman punya 1. Itu pun memang hadiah tatkala Ramadan, nggak tahu belasan tahun yang lalu.
Baju koko udah sampai robek-robek. Ya. Padahal secara finansial kita mampu membeli. Ya. Tatkala kita membeli HP, saya kira dengan pulsa kita, baik itu misalnya sekarang yang bulanan paling tidak 100 sebulan, yang 30 hari non-stop. Kita beli baju koko yang gocap 50.000 ada, 70.000 udah bagus. Ya. Jadi jangan kita terpaku dengan satu. Maka menghadap Allah pun itu harus bersih. Wah, dengan pakaian yang bagus dan seterusnya. Karena Allah yang menciptakan kita. Maka di sini bagian daripada mewangian kebersihan itu adalah salah satu cerminan seorang muslim untuk tatkala dia bagian daripada sunnah para muslim. Lalu yang ketiga jamaah Allah Subhanahu wa taala as-siwak, yakni bersiwak, sikat gigi. Jangan sampai menimbulkan bau tatkala takbiratul ihram atau tatkala kita berkomunikasi dengan sesama muslim atau orang lain sehingga tercermin, mohon maaf, orang muslim itu jorok, ya, tidak memiliki wangi yang atau bau mulut dan seterusnya yang keluar dari mulut itu tidak nyaman. Pun begitu, mohon maaf, tatkala takbiratul ihram Allahu Akbar kecium baunya. Maka disinilah salah satunya pendapat yang mengatakan seperti hadis Rasulullah SAW yang ada yang menerangkan, ya, sebelum sholat, ya, usahakan jangan memakan bawang merah supaya bau enggak menyengat. Berarti sama juga istilah kita mengambil nasabnya juga seperti pete, jengkol dan yang lain. Maka sebelum kita sholat hendaklah bersiwak, sikat gigi supaya hilang baunya. Tujuannya apa? Tatkala orang samping di kita itu tidak terganggu. Ya, sama dengan, mohon maaf, bapak-bapak yang merokok. Ya, kalau memang dalilnya misalnya mengambil dalil mubah gitu kan, karena ada banyak pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Tinggal bagaimana saja nanti pendapatnya ini. Tapi kalau saya pribadi cenderung kepada makruh mendekati haram gitu. Karena kedampaknya itu yang menjadi baik itu kesehatan diri pribadi dan kesehatan orang lain. Tapi kalau ada bapak yang berkata makruh Ustaz masih aman atau mubah masih ini kondisinya, tafadhol silahkan gitu kan. Tapi ingat satu, setelah kita merokok mau sholat, apalagi kita merokoknya merokok aktif gitu ya, jangan nggak sampai sikat gigi. Karena tatkala takbiratul ihram itu mungkin bapak-bapak udah pengalaman kan, kalau sholat di masjid mana di luar itu, masya Allah baunya itu udah mungkin lebih bau kita nyium bau agak sedikit gok gitu kan. Gitu. Nah ini tujuannya salah satunya adalah wa ta'atu was-siwak, membersihkan daripada gigi atau mulut sebelum kita. Wan nikah, maka bagian daripada sunnah al-mursalin itu adalah menikah, ya, menyempurnakan daripada sebagian agama kita. Maka di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ini saya bawakan salah satu kitab supaya kita bisa nanti terarah Wadur Rahman Tafsir Al-Quran. Ini ada di 25 jilid. Ini kebetulan jilid ke-12, tafsir tentang di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian itu pasangan istri, ya, suami, ya. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina, dan Allah menjadikan dari setiap pasangan kita itu berketurunan, ya, al-banin. Wa hafadata wa razaqakum min at-thayyibah, dan Allah yang memberikan rezeki yang baik-baik bagi kalian yang menikah atau yang menyempurnakan sebagian agama. Nah di sini tafsiran daripada kalimat Allah ja'ala lakum min anfusikum, dan Allah yang memberikan atau yang memilihkan kepada kita itu seorang istri, seorang pasangan, ya hadza mimma intaqallahu bi 'ala ibadihi min ni'am kama fil ayat as-sabiqah. Maka ini bagian daripada nikmat yang dikaruniakan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi di dalam surat An-Nahl ayat 72 ini. Qalu wallahu ja'ala lakum, sebagaimana Allah berfirman, ya, Allah yang menjadikan min anfusikum azwaja, menciptakan bagi kalian pasangan, ya, ai
khalaqa aw wajada lakum min jinsikum azwaja. Jadi ternyata Allah menjadikan atau memberikan kita pasangan, baik seorang istri mendapatkan suami min jinsi anfusikum, dari masing-masing jasad kita. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa seperti pernah kita sampaikan, ini bukan pasangan saya, udah sekian lama, udah punya anak misalnya 3, 2, kayaknya nggak jodoh saya, kayaknya nggak sejalan, padahal punya anak, gimana ceritanya guys? Gitu. Jadi ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang ini, ya, dengan alasan misalnya dulu ini gara-gara mohon maaf, ya, sering sudah mulai umur 45, 50 mulai kembali masa popularitasnya ada reuni, begitu SMP-nya ada, SD-nya ada, SMA-nya ada, sampai reunian teman kuliah, ketemulah dengan yang dulu-dulu. Ya, yang disorong yang misalnya mohon maaf ditinggal meninggal atau mungkin cerai, dulu pernah berminat dan mungkin merasa sayang waktu SMA gitu, ketemu dengan tambatan hatinya yang dulu. Nah kebetulan yang di sini, ya, yang di sini sedang cekcok dengan istrinya, gitu. Ketemulah curhat, berbagilah WA. Nah itu syaitan masuk ke sana untuk menghancurkan kembali rumah. Maka jangan pernah kita beranggapan, ya. Maka di sini ada lima amatallahu biha ala ibadihi min ni'am, itu menjadi sebagian daripada nikmat kama ayati, itu menjadi jinsi al-khalqa wa awjada lakum min jinsikum, dari jasad, dari tulang rusuk kalau dikatakan di dalam ayat yang lain, yang suratul Nisa, ya. Liyahsala lakum tamamal insan wal rahmah. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan kita semua, menjadikan keluarga kita mawaddah warahmah. Ada kasih sayang, ada saling perhatian, ada rahmat di dalam saling pengertian dan seterusnya. Maka mawaddah warahmah itu menjadi bagian daripada tujuan pernikahan. Kama qala Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Allah menyampaikan, dan dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqa lakum, Allah menciptakan bagi kalian anfusikum, dari jenis kalian sendiri, min jinsikum, ya, azwaja, pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian cenderung terhadapnya, saling menyayangi, saling mengasihi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan bagi kalian atas pasangan itu mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya kata Allah, fi dzalika, ya, dari hal tersebut, dari itu laayatin liqaumin yatafakkarun. Diperuntukkan ayat ini atau tanda-tanda itu bagi orang-orang yang berpikir. Wa hadza min a'dhamil min a'dhamil manan 'ala zawjayn. Ini kata alif kita tafsirnya, ya, menerangkan adalah bagian daripada kenikmatan bagi dua pasangan. Kenikmatan apa? Mawaddah wa rahmah, ya, saling memahami, saling mencintai karena Allah dan seterusnya, ya. Falau kana ahaduhuma min jinsin wa tsani min jinsin akhar, walaupun seorang laki-laki memiliki jasad yang berbeda, baik perangainya, bentuk jasadnya, dan seterusnya, yang diciptakan Allah. Lalu berikut juga dengan seorang istri yang memiliki jasad yang berbeda, dan pasti memiliki juga masing-masing pemahaman yang berbeda. Itu yang disatukan di dalam pernikahan. Maka tidak pantaslah seseorang laki-laki dan seorang istri misalnya memiliki pendapat, saya tidak sejalan dengan suami, saya tidak sejalan. Memang iya, karena kita berbeda. Maka itulah tujuan pernikahan itu, menyatukan perbedaan tersebut supaya sejalan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini bagian daripada tafsiran ayat di dalam surah. Lalu, ya, disebutkan di sini, wala unsa ahaduhuma bil akhar wala saqana ilaihi wa amatu zawjaini min akbar ni'am. Nah, perhatikan Pak. Ternyata Allah memberikan kita istri, dan istri memberikan Allah memberikan seorang istri itu adalah suami yang taat, merupakan nikmat
akbar. Min akbar ni'am. Nikmat yang paling besar. Jangan pernah kita banyak-banyakan nikmatnya. Ya. Karena banyak di antara di orang luar di sana itu, ya, tatkala dia berkeluarga hanya sehero, hanya numpang tidur, selesai itu kerja, berangkat lagi, istri ngurus diri sendiri, suami selesai. Ya, tidak ada rahmat di dalam rumah tangga. Tidak ada saling. Maka di sini dikatakan bahwa tafsiran atau pemahamannya walimatuz zaujiyah, nikmatnya berkeluarga, beristri dan bersuami, min akbarin ni'am, bagian daripada nikmat yang terbesar yang diturunkan Allah kepada seseorang. Maka rugi bagi orang-orang yang tidak menikah, atau rugi, mohon maaf, orang-orang yang memutuskan untuk berpisah. Apapun alasannya, ya. Lama yatarattabu 'alaiha min al-ma'ani as-sabiqah wa ifaqu kulli zawjayn al-akhar wajib alladhi wa nasai alladhi. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan di riwayat al-hadis miskin. Tiga kali Rasulullah SAW menyebut miskin. Siapa yang miskin? Rajulun laysa lahu amrah. Seorang laki-laki yang memutuskan tidak mau beristri, tidak memiliki istri, atau tidak mau menikah. Wa masakinah. Dan juga miskin juga siapa? Imra'ah, seorang perempuan laisa laha zauj, yang tidak memutuskan untuk menikah, atau tidak mau menikah, atau tidak memiliki suami. Ya. Lalu berikutnya kalimat wa ja'ala lakum min azwajikum banin, dan Allah menjadikan atau memberikan keturunan bagi kalian dari istri-istri kalian itu keturunan, anak, cucu dan seterusnya. Ay wa khalaqa lakum min azwajikum adna. Ya, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri kita, wa banat. Begitu juga dengan baik itu anak laki-laki atau perempuan. Wa hafadatan. Nah, kalimat hafadatan ini dimaknai adalah setelah ada anak, ya, nanti setelah anak kita besar, dia menikah lagi, kita punya cucu. Ya, maka dijelaskan wahum aulad al-aulad. Nanti setelah itu anak kita menikah, memiliki anak dan anak lagi. Ya. Wakil humul auladu wa auladul aulad. Ya, sampai kita memiliki cicit. Ya, maka ini menjadi kenikmatan yang luar biasa. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan dari setiap keturunan yang baik, bapaknya saleh, ibunya salehah, maka akan menurunkan anak keturunan anaknya, cucunya, cicitnya menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi investasi terbesar bagi orang tua setelah dia meninggal nanti. Ya, seperti yang sering kita sampaikan, minimal dia bisa baca Al-Fatihah, minimal dia bisa sholat rajin, ingat sholat, ingat ngirimin kita baca Al-Quran atau berdoa selesai sholat untuk kita yang sudah meninggal. Maka ini jangan Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana pentingnya ya berkeluarga tersebut, sehingga urgensi daripada ibadah yang satu ini tentang menikah ini adalah bagian, ya, kita jangan sampai menyia-nyiakannya, bahwa istri, suami itu adalah bagian nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka di dalam hadisnya yang lain Rasulullah SAW dan riwayatnya Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW thalathatun, tiga, haqqun 'ala Allahi 'aunuhu, ada tiga daripada golongan yang Allah pasti akan nanti tolong di hari kiamat. Tiga golongan. Golongan pertama al-muhajidu fi sabilillah, adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu yang pertama yang akan ditolong di pada mahsyar nanti di hari Yaumul Mizan, ya. Yang mana orang-orang yang ini mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada peperangan berarti harta, jiwa, pemikiran dan yang lainnya, entah itu membangun musalla, masjid, kepentingan dakwah untuk bisa dia mengajak orang untuk amal ma'ruf nahi
nahi munkar. Bagian daripada fisabilillah. Termasuk juga bapak-bapak yang menuntut ilmu sekarang malam hari ini. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, wafat meninggal dalam kondisi kita pengajian, wafat dalam kondisi fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bagian daripada menuntut ilmu. Lalu yang berikutnya, yang kedua, golongan kedua, wal mukadatul ladzi yuridu illa da'a. Ya, jadi golongan yang kedua, hamba sahaya yang membuat perjanjian dengan tuannya akan membayar sejumlah tertentu untuk memerdekakan dirinya. Di zamannya Rasulullah SAW, zaman dahulu, tatkala seorang sahabat saya budak, dia memiliki harta, uang, berjanji akan menebus dirinya untuk bisa menjadi merdeka dan bisa beribadah kepada Allah dan bisa bernafkah. Lalu yang ketiga, golongan ketiga, wan nakihul ladzi yuridul afaf. Yang ketiga, golongan yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya untuk terhindar dari berbuat zina, berbuat hal-hal yang tidak seharusnya. Maka dia menikah dengan segera untuk supaya terlindung dari kezaliman, baik bagi menzalimi dirinya, keluarganya dan seterusnya. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan ya di dalam pengajian kita beberapa tahun yang lalu tentang bagaimana bahayanya zina. Wa na'udzubillah, sampai kalau anak laki-laki itu melakukan hubungan badan, dia tidak hilang keperawanan ataupun masa akan keberhasilan. Kalaupun akan dituntut, selesai misalnya penjara, berapa hukuman penjara orang memperkosa orang, katakanlah 10 tahun gitu ya. Dia keluar dari penjara, mungkin namanya tidak baik, selesai, tapi kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi na'udzubillah, kalau perempuan rusak, nasabnya hilang, baik itu anaknya dan seterusnya gitu ya. Jadi dia memiliki nanti anak, menjadi aib juga bagi keluarga dan seterusnya. Ya, maka bebannya lebih berat. Ya, jadi ini bagian daripada harus kita menjaga keluarga Subhanahu wa taala. Dewasa ini menjadi bagian yang sangat kita prihatin di tengah masyarakat. Ya, yang kemarin sempat terjadi, ya, ada 2 anak remaja yang meninggal tidak jauh dari kita, hitungan cuma meteran saja gitu kan, yang di depan salah satu tempat perbelanjaan perawat atau perlengkapan di pagi hari Jumat, ya, yang mana perlu kita waspadai sekarang Bapak-bapak. Dan beberapa bulan sebelumnya, dari berapa meter dari kita, di jembatan kita naik sedikit yang ditanjakan arah asap, itu juga sama, anak kelas 3 SMP yang ditusuk sampai keluar isi jeroannya, meninggal. Dan itu anak atas di sini sama temannya. Ya. Jadi yang pertanyaan para orang-orang yang mengomentari, misalnya seperti haknya netizen itu kan banyak. Tapi memang masuk akal. Apakah anak-anak ini memiliki orang tua? Kalau memiliki orang tua, ia kemana orang tuanya? Kok bisa membiarkan anaknya sampai pulang larut malam jam 4, jam 3, jam 1, ngebiarin anaknya? Dan itu kan gak mungkin sehari 2 hari mereka nongkrong, gak mungkin sebulan 2 bulan. Kenapa gak diperhatikan? Kenapa gak ditegur? Kenapa gak disiapkan dan seterusnya? Maka ini memang permasalahannya bukan dia. Kembali lagi harus kita nyadari kita yang disalahkan sebagai orang tua. Ya, dari pertama satu, ya, anak yang seperti itu, maaf, fitrahnya adalah bagaimana mereka melihat kondisi di dalam rumah tangga orang tuanya. Ya, mohon maaf, seperti orang tuanya yang tidak mendirikan sholat, tidak pernah mendengar sholat Quran di dalam rumah tersebut. Belum lagi orang tua yang mohon maaf tidak memperhatikan hak dari istri, hak anak, seorang istri tidak hormat terhadap suaminya dan tidak menyayangi, dan seterusnya. Dan saya yakin orang tua itu gak mungkin menginginkan anaknya seperti itu. Tapi kita tidak menyadari sebagai orang tua, tidak mendidik anak itu dengan baik. Maka haknya itu di dunia saja seperti itu, sebagaimana kita sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW di beberapa kajian kita yang lalu, akan kita dituntut nanti di hadapan Allah. Toh juga bagi orang-orang tadi kan, orang-orang tua yang memang tidak beriman kepada Allah, misalnya kurang imannya,
pun kita juga orang yang beriman nanti dituntut oleh anak kita. Dan hadis Rasulullah SAW, kita saja beriman kepada Allah cuma mementingkan diri, zikir pagi, sholat, rawatib, tak pernah ketinggalan, baca Quran, khatam setiap bulan. Tapi anaknya diabaikan, sekolahannya dibiasakan tidak perhatikan, tidak diberikan nama yang baik dalam hadis itu, tidak diajarkan sholat, tidak ditegur untuk melakukan, maka dia akan menuntut. Setelah kita masuk ke dalam surga orang tuanya, dia langsung menghadap Allah. Kok anaknya masuk ke dalam neraka? Kenapa ini orang neraka? Panggil orang tua. Panggil orang tuanya dalam hadis yang panjang. Ternyata diberikan kesaksian. Pertama, tidak memberikan nama yang baik, tidak pernah mengajarin sholat, baca Quran dan yang lain. Yang tadinya orang tua yang dimasukkan ke dalam surga itu dijebloskan oleh Allah, wa na'udzubillah ke dalam neraka. Maka ini jangan subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kita menjadi anak yang remaja, kita SMP, SMA sekarang ini harus benar-benar perfect, kontrol dengan baik, ya, karena menjadi bagian hal yang sangat luar biasa, ya, untuk bisa kita lakukan yang terbaik, untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka di sini adalah 3 golongan yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu berikutnya seorang yang muda atau orang yang teraniaya ingin bebas, akan menebus dirinya. Dan berikutnya adalah orang-orang yang menikah yuridul afah, yakni ingin terhindar dari perbuatan zina. Maka Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, istri merupakan perbendaharaan yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang suami. Maka Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 34 yang mengatakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, membahas tentang perhiasan, maka Taubah mengatakan apa? Beliau mengatakan saat itu kami sedang menyertai baginda Rasulullah SAW. Ini asbabun nuzul ayat 34 dalam surat At-Taubah. Beberapa sahabat berkata ayat ini turun berkenaan dengan emas dan perak. Kalau saja kita tahu ada bentuk harta lain yang lebih berharga untuk kita miliki, kata sahabat bertanya kepada Rasul, maka Rasul mengatakan afdaluhu lisanun dzakirun. Maka harta yang paling utama setelah emas dan perak itu adalah harta yang paling berharga. Pertama, lisan yang berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir mengingat Allah. Lalu yang kedua kata Rasul, setelah emas dan perak, harta yang berharga itu adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat diberikan istri, nikmat diberikan keturunan, nikmat diberikan kelapangan-kelapangan di dalam kehidupan. Karena kita yakin, kita menganggap diri kita paling banyak cobaan, masih banyak orang yang diberikan cobaan yang lebih luar biasa daripada kita. Pasti itu terus sampai ke bawah. Hari ini misalnya kita makan seadanya hanya nasi putih dengan lauk tempe saja. Masih banyak di bawah kita itu hanya makan nasi. Masih banyak di bawahnya lagi hanya mengais di tempat-tempat yang mana dibuangnya nasi dan mereka makan sisa-sisa. Dan masih banyak orang-orang yang tidak makan atau kelaparan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, di antara harta yang berharga setelah emas dan perak kata Rasulullah SAW, wa zaujatun mu'minatun, istri yang beriman, yang taat kepada Allah, tu'inuhu ala imani, yang menguatkan keimanan suaminya. Ini catatan bagi kita supaya Bapak nanti menjadi refleksi sendiri. Jadi istri kata Rasulullah SAW yang keimanannya kuat kepada Allah, lalu dia mengingatkan dan menguatkan iman kepada suaminya, entah itu mengingatkan sholatnya, membangunkan sholat, mengingatkan tentang bagaimana kebaikan dan seterusnya, mendukung keimanan suami, menguatkan daripada ibadah suami, maka itu menjadi bagian harta yang paling berharga dibanding emas dan perak. Karena zaman sekarang, maaf, kembali lagi, banyak justru istri yang menjerumuskan suami untuk menjadi seorang koruptor, menjadi menyimpang,
Tidak bersyukur setelah diberikan harta sekian, nggak cukup, ya. Selesai itu mengilik-ilik suaminya, apa ini kemarin ini dan seterusnya. Kemarin tatkala arisan ketemu ibu-ibu, kok kalah kita ini muter suami kepalanya. Udah sekian ratus juta misalnya pemasukan per bulan, tapi nggak cukup, nggak bersyukur sehingga suami muter. Nah, ada celah untuk bisa nilai, maka itu juga bisa. Tapi ada dalam sisi lain istri yang senantiasa bersyukur apa yang didapatkan dari suaminya, dianggap sebagai rahmat dari Allah dan rezeki yang halal dan thayyibah. Dia mendukung daripada bagaimana ibadah suami, bisa memasakkan dengan baik, mendidik anak dengan baik, maka itulah adalah bagian istri yang berdoa. Ya, maka kita kan berdoa ya, di dalam selesai setiap sholat atau kita membaca doa. Apa doa kita? Allahumma habni min tentang istri dengan anak keturunan. Doanya Nabi Ibrahim, Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Hablana min azwajina, ya Allah karuniakan kepada kami min azwajina, istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan, qurrata a'yun, menjadi permata, ya, enak sejuk dilihat, pandang setelah kita berada tatkala kita hidup atau setelah kita meninggal. Maka ini adalah bagian yang perlu kita perhatikan. Maka istri merupakan bagian harta yang paling berharga tatkala dia menjadi istri yang salihah. Lalu berikutnya di dalam hadisnya Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang hasan atau baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna u'tiya khairud dunya wal akhirah. 4 perkara ya yang jika dimiliki oleh seorang maka dia akan meraih khairud dunya, kebaikan dunia, wal akhirah, dan kebaikan akhirat. 4 perkara. Perkara yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur, wa lisanan dzakiran. Ini memperjelas hadis yang sebelumnya. Ya, lisan yang senantiasa mengingat Allah, berzikir. Wa badanan 'alal bala'i sabiran, tubuh yang sabar menerima musibah. Ya. Jadi yang pertama adalah 4 perkara tadi tatkala dimiliki oleh seseorang maka termasuk orang yang diberikan kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Pertama, qalban syakiran, syukur terus. Lalu yang kedua, lisanan dzikran, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badan 'alal bala'i sabiran, sabar terhadap bala penyakit yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, imma dia sendiri yang merasakan sakit itu, orang nggak tahu gitu. Kalau orang mengatakan sabar-sabar tapi orang tidak tahu, tapi dia tetap memiliki keyakinan bahwa ini adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi bagian daripada kebaikan yang di dunia dan akhirat. Wa zaujatan, lalu yang keempat, ya, istri la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Seorang istri yang tidak ingin berkhianat kepada suaminya. Ya, siapa yang memiliki istri yang tidak berniat berkhianat kepada suaminya, baik itu mohon maaf seperti akan menduakan suaminya atau melakukan hal-hal yang memang dilarang di dalam agama tentang bagaimana dia menjadi seorang istri ya kepada suaminya. Lalu berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi nafsiha wala mali, baik dari dalam dirinya sendiri maupun harta suaminya, berkhianat ya di dalam dirinya dan berkhianat juga terhadap harta suami, tidak sedikit pun terbersih. Maka dia seorang suami yang beruntung baik itu di dunia dan di akhirat. Maka ini bagian selalu disatukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyatuannya sangat luar biasa. Qalban syakiran, ya, lalu berikutnya adalah hamba yang senantiasa bersyukur, zikir kepada Allah. Lalu berikutnya dia menerima sakitnya karena Allah Subhanahu wa taala, digandeng dengan orang istri yang taat kepada Allah terhadap suaminya. Lalu Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia ini adalah kesenangan. Ya, wa khairul mata'iha, dan sebaik-baik kesenangan dunia ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atus salihah, istri yang saleh. Jadi dunia ini isinya kesenangan semua. Dan sebaik-baik kesenangan itu kata Rasul adalah memiliki istri yang saleh. Ya. Maka kita pulang dari sini mendapatkan satu ilmu, introspeksi diri, jangan kita nanti membentak. Kata Ustaz tadi istri harus yang salehah, dapat kita termasuk orang yang berbahagia. Tapi kita juga harus bercermin, berdiri di depan cermin kita ini gimana, gitu ya. Karena ya perspektif kecenderungan istri itu menjadi baik dan taat kepada Allah, bagaimana perspektif seorang suami dulu menjadi orang yang saleh. Karena kita menjadi imam, setelah kita mengkhidbah dulu, maka tanggung jawab orang tua atau mertua kita itu sudah lepas. Maka surganya kembali kepada kita, berbalik dia kepada kita. Tapi kalau jaminan surganya, mohon maaf, kita ini laki-laki yang mohon maaf tidak menjaga sholat, masih bolong-bolong, baca Quran belum bisa dan bahkan tidak mampu dan seterusnya, ya, muamalah kita misalnya kurang baik itu terhadap tetangga, diri dan seterusnya, ya, berinfak sedekah masih iri dan seterusnya yang lain. Maka jangan kita terlalu banyak berharap juga, tapi tetap berdoa. Karena namanya hidayah itu bisa dari istri, diberikan terlebih dahulu mengingatkan suaminya terketuk. Bisa juga dari suami, istri akan tersadarkan. Maka keduanya ini saling berkaitan. Ada juga hidayah datang dari anak. Jadi ini Bapak Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini mudah-mudahan bisa bagian untuk merefleksi rumah tangga kita masing-masing. Jadi saling bercermin, saling mengintrospeksi diri untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut mawaddah warahmah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Yes, sir. Oke. Tentang tadi yang otoritas orang tua untuk memberi kebebasan anak untuk tidak boleh otoritas, bisa sebagai otoritas, sebagai otoriter. Seperti apa yang dimaksudkan? Batasannya itu seperti apa? Maksudnya anak kalau namanya masuk pondok pesantren itu kan tidak ada yang mau kalau nggak otoritas itu gimana itu? Iya. Jadi pertanyaannya apa batasan dan bagaimana sebenarnya yang harusnya kita? Maka kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Tapi memang tidak ada yang telat. Kalau sudah anaknya kelewat balik, maka itu. Mungkin bapak-bapak masih ingat tentang hadis Rasulullah SAW tentang babus sholat, tentang anak yang kita harus ketatkan di dalam sholat. Sering saya mengulang-ulang di dalam majelis ini. Gitu ya. Tatkala anak umur 7 tahun, maka ingatkan dia tentang sholat kata Rasul dengan ketat. Ya, hanya mengingatkan saja. Kalau dia masih enggan, biarkan. Tapi kalau sudah masuk umur 10 tahun, boleh dipukul, pukul. Tapi tidak boleh sampai menyakiti dan membuat lebam atau berbuat meninggalkan bekas. Itu sampai seperti itu ada. Maka pukulan yang dimaksud di sini bukan serta-merta dengan fisik, tidak. Tapi membangun dia dialog. Maka perlunya kita pendidikan anak. Kalau anak laki-laki biasanya condong lebih dekat ke ibunya. Kalau anak perempuan biasanya memang lebih dekat kepada bapaknya. Walaupun memang tidak semua, tapi lebih banyak seperti itu. Ya, atau mungkin bahkan dua-dua anak lebih condong kepada ibunya. Maka kita seorang suami harus membangun hal itu. Lalu permasalahan sekarang bagaimana ini anak kita sudah terlanjur kelewatan? Tidak ada yang terlambat selama kita memiliki aturan. Maka yang namanya ketegasan di dalam rumah tangga bukan keras, tapi ada aturan-aturan yang kita bangun. Ya, aturan-aturan yang memang mendasar, yang memang itu adalah bagian keharusan. Maka yang penting di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala membangun komunikasi. Itu yang sangat penting. Saya mohon maaf sekali lagi, ya mungkin karena umur pernikahan saya mungkin lebih senior bapak-bapak. Banyak di antara kita mohon maaf karena mungkin karena sering di beberapa kajian isi di ibu-ibu dan menangani beberapa masalah. Banyak kita orang tua itu cuek terhadap anak. Ya.
Jadi cuek maksudnya di sini tatkala mereka pulang dari sekolah, ya mereka menceritakan apa, kita sibuk masih dengan kerjaan kita, terkadang nggak mau lepas apa main HP dan seterusnya, nggak ngedengerin mereka. Itu sudah patah hati pertama anak kecil SD. Gitu. Terus tidak jarang ngajak mereka, mohon maaf, saya tanya sekarang bapak-bapak pernah nggak ngajak anaknya jalan lari bersama, kayak zaman kita dulu di kampung main bola dengan bapaknya, gitu kan, atau lari renang bareng atau apalah seperti itu berdua. Terkadang ya sudah mereka masuk kamar, kita masuk kamar. Kita di ruang tamu, mereka begitu saja. Cuma salim dari Pak, izin pergi, selesai. Nggak ada kita nanya, mau mana nak, kira-kira pulang jam berapa, sama siapa mainnya, apa nanti Bapak mau jemput atau enggak, atau bagaimana, uang jajan bagaimana, atau apa seperti apa. Kamu komunikasi. Selesai pulang dari sana seperti apa. Gitu. Ya. Jadi itu yang penting. Nah, sebelum terlambat, kembali lagi, ya, kalau masih ada remaja dan seterusnya, itu tidak terlambat. Ya, maka memukul, memarahi dan seterusnya itu ya tidak hanya, mohon maaf, batasannya adalah fisik, jangan. Kalau anak-anak sekarang itu nggak bisa dengan fisik, ya, karena apa yang beda dengan kita tuh. Maka dengan membangun komunikasi yang baik. Kalau memang misalnya mentok komunikasinya bahwa Subhanahu wa Ta'ala, apa yang digandrungi anak-anak, apa namanya, generasi Z itu sekarang apa? Senang mereka dengan apa? Elektronik, senang dengan jajan, senang dengan explore dan seterusnya. Sesekali mengajak, harus keluar di ayat, ya, ajak pergi ke sini, kita saja mungkin ini ibunya gak usah ikut, bangun komunikasi dari sana, mulai dan seterusnya, ya, maka mereka akan merasa lebih baik, gitu ya. Maka tentunya jangan lupa satu yang sangat kuat, ya, jangan berhenti berdoa, terutama pesan kepada ibunya. Doa ibu itu tidak ada batasan di hadapan Allah, langsung tersambung, gitu ya. Lalu berikutnya pesan kepada ibu-ibu, jangan khawatir berlebihan sehingga kekhawatiran itu menjadi khawatirnya kita menjadi doa. Karena hati-hati, ketersambungan hati ibu dengan anak atau kita dengan orang tua itu nyambung banget. Karena banyak kejadian seperti itu, nak, hati-hati, jangan ini, khawatir nanti kamu jatuh, ketabrak. Kita tidak jangan menjadikan itu menjadi doa, tapi jadikan dia sebagai doa yang baik, ya. Doa yang baik seperti apa? Ya doakan supaya selamat, jalan tujuannya, berhasil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pentingnya kembali lagi untuk membangun komunikasi. Gitu Pak ya. Jadi jangan pernah kita melepaskan itu. Kadang apalagi kalau anak perempuan, ya maaf, ya, mereka cara penanganannya lebih khusus, lebih luar biasa. Membutuhkan ketelatenan, membutuhkan kesabaran. Kalau anak laki-laki memang sifatnya diberikan Allah seperti kita, kalau A, B, B, selesai mereka. Tapi kalau perempuan nggak bisa bilang A, kalau dia mereka bilangkan C, karena pilihannya ada C, D, E, F, G, ya, jalan masuknya berbeda, jalannya seperti apa berbeda. Baik, ada yang lain? Silakan. Nggak ada? Cukup? Baik, kita cukupkan. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dikaruniakan istri, anak yang saleh dan salihah, memberikan keturunan setelahnya bisa mengingat, memberikan syafaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan bapak-bapak bisa senantiasa meluangkan waktunya di setiap malam Ahad untuk menghadiri kajian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan atas setiap kesulitan, memberikan jalan keluar atas setiap apa yang menjadi bagian daripada cobaan hidup, memberikan peluang sehat, ya, disehatkan jasmani rohaninya dari musibah sakit. Al-hadini haqqan wa salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, Subhanahu wa ta'ala dan menemukan kita kembali di kajian berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.